Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan selalu semangat ya. Berjumpa lagi pada pelajaran fikih, masih membahas tentang jual beli. Kali ini kita akan mendalami tentang hikmah jual beli dan khiyar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyebutkan 5 hikmah jual beli. Siswa dapat memahami pengertian khiyar dalam jual beli. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh-soleha, mari kita mengingat kembali pelajaran minggu lalu ya, tentang rukun jual beli. Ada 4 rukun jual beli, ada penjual dan pembeli, ada barang yang dijual belikan, ada uang dan ada ijab kabul. Syarat jual beli, balik berakal sehat, tidak pemboros dan suka sama suka. Syarat barang yang dijual belikan, barang itu suci bermanfaat, milik sendiri, dapat diserahkan dan dapat diketahui. Ijab dan kabul. Ijab ucapan si penjual, kabul ialah ucapan si pembeli. Jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang semuanya ada 7. Dilarang karena zatnya haram atau najis, memperdagangkan aziz, sperma dan organ tubuh karena menimbulkan madarat. Dilarang juga karena samar-samar, dilarang karena jual beli bersyarat, dilarang karena mengandung penipuan, jual beli induk tanpa anak, jual beli anak tanpa induk. Jauhkanlah riba, jauhkanlah riba, jauhkanlah riba. Semoga kalian semua masih ingat ya materi-materi minggu yang lalu. Anak soleh-soleha, setelah kalian memahami tentang pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta jual beli yang dilarang, sekarang kalian harus mengetahui juga tentang manfaat dan hikmah jual beli. Manfaat dan hikmah dari jual beli diantaranya, keduanya dapat memenuhi kebutuhan atas dasar suka sama suka atau rela, yaitu di mana penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dengan ikhlas pula. Kedua, masing-masing pihak merasa puas. Kemudian dapat menjauhkan diri dari barang haram. 4. Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah dan menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan bagi penjual dan pembeli. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka insya Allah ketenangan dan ketentraman dapat tercapai. Anak soleh-soleha, manfaat dan hikmah dari jual beli ini bisa dilakukan juga loh. Yuk, dengarkan lagu dari Ibu Guru ya. Manfaat dan hikmah dari jual beli, keduanya dapat memenuhi kebutuhan atas dasar suka sama suka atau rela, masing-masing pihak merasa puas.
dapat menjauhkan diri dari barang haram. Penjual pembeli dapat rahmat dari Allah, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan bagi penjual dan pembeli. Mudah kan menyanyikanlah? Nah, silakan dihafal ya lagunya. Khiyar dalam jual beli. Khiyar menurut bahasa artinya memilih. Sedangkan khiyar menurut hukum Islam ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Hukum khiyar pada asalnya adalah mubah atau boleh dilakukan. Akan tetapi menjadi haram jika terdapat unsur penipuan. Khiyar dalam jual beli di setiap barang penjualan berlaku selama 3 hari atau 3 malam. Mengembalikan barang yang cacat hendaklah dengan segera, jangan ditunda-tunda, dan tidak boleh digunakan terlebih dahulu sebelum dikembalikan. Macam-macam khiyar. Khiyar terbagi 3, yaitu khiyar majlis. Khiyar majlis yaitu antara penjual dan pembeli boleh meneruskan atau membatalkan jual beli pada waktu masih berada di tempat akad jual beli. Jika sudah berpisah, maka khiyar tidak berlaku lagi. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu hak memilih atau meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Masa berlaku khiyar syarat adalah 3 hari. Yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar aib yaitu hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang disebabkan karena terdapat cacat atau aib pada barang yang dijual. Sedangkan si pembeli tidak mengetahui barang tersebut terdapat cacat. Agama Islam telah mengatur jual beli dengan tertib. Tujuannya ialah untuk menjaga agar saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Berikut ini adalah hikmah dari khiyar. Yang pertama, membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Kedua, pembeli mendapatkan barang yang baik. Ketiga, penjual tidak semena-mena menjual barang kepada pembeli. Keempat, terhindar dari unsur-unsur penipuan karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. Yang kelima, memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara sesama. Menentukan operasi hitung campuran. Pada hari Minggu, ibu dan ayah pergi ke pasar untuk membeli pakaian yang akan dikenakan pada hari raya Idul Fitri. Ibu membeli 2 baju ayah dengan harga satu potongnya 150.000. Kemudian membeli 1 setel baju muslim untuk ibu sendiri seharga 250.000. Lalu ibu membeli 2 baju kakak seharga 200.000 dan membeli juga 2 baju adik dengan harga satu potongnya 100.000. Karena kakak dan adik tidak ikut ke pasar, maka ibu membuat perjanjian dengan si penjual atau melakukan khiyar syarat, yaitu apabila baju kakak dan adik tidak muat, maka saya tidak jadi membelinya. Ternyata setelah dicoba, baju adik tidak muat 1 potong. Sesuai dengan perjanjian, ibu mengembalikan baju adik dan membatalkan membelinya.
Berapa total uang yang harus dibayar oleh ibu? Anak soleh-soleha, demikianlah penjelasan tentang hikmah dari jual beli dan khiyar jual beli. Semoga kalian bisa memahaminya. Sekarang silakan kalian kerjakan latihan di buku paket fikih dalam halaman 63 sampai 64. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.